Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakuri, mahasiswa PJJ-PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan hasil tugas pertemuan ke-6, yaitu mereview bab 5 mata kuliah metodologi penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, data diperoleh melalui sebuah proses pengukuran atas variabel yang menjadi perhatian. Perbedaan pokok antara angket dan skala psikologi menyebabkan pula perbedaan dalam cara penyusunan, cara pengujian kualitas, cara penggunaan, dan cara interpretasi hasilnya. Perbedaan pokok antara angket dan skala psikologi tersebut menyebabkan pula perbedaan dalam penyusunan, cara pengujian kualitas, cara penggunaan, dan cara interpretasi hasilnya. Atribut psikologis baik kognitif maupun non-kognitif adalah merupakan rekaan teoritis semata dan tidak mempunyai eksistensi real. Selanjutnya adalah tes dan pengembangannya. Butir-butir soal memang merupakan komponen inti dalam suatu perangkat tes. Namun, suatu perangkat tes tidak cukup hanya memuat butir-butir soal saja, tanpa dilengkapi dengan komponen-komponen penting lainnya. Kelengkapan suatu perangkat tes meliputi judul tes, deskripsi tujuan tes, petunjuk cara menjawab soal, butir-butir soal yang disusun, memperhatikan urutan, aturan pemberian skor, dan aturan penafsiran skor. Jika perangkat tes telah ditulis secara lengkap, maka tes sudah siap digunakan. Selanjutnya adalah skala dan pengembangannya. Langkah berikutnya adalah melakukan uji coba instrumen yang telah dibuat secara empirik. Uji coba empirik ini bertujuan untuk mengestimasi kebaikan skala yang telah dibuat, yang meliputi 1. Apakah setiap item mempunyai daya beda yang kuat? Kedua, apakah skala yang telah dibuat dapat dikatakan handal atau reliable dan memiliki validitas konstruksi yang baik. Selanjutnya adalah kuesioner atau angket dan pengembangannya. Dalam penelitian kuantitatif, jika data yang digali adalah berupa data faktual dan multidimensi, maka instrumen yang diperlukan tersebut dengan angket atau kuesioner. Tujuan pokok dari penyusunan kuesioner ini 1. Memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. 2. Memperoleh informasi yang tingkat keabsahan dan keandalannya maksimal untuk memudahkan dalam penyusunan sebuah kuesioner. Maka kita harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut untuk tahap uji coba. 1. Dilihat dari bentuk pertanyaannya. Apakah pertanyaan terbuka atau kuesioner tak terstruktur? Atau yang kedua, pertanyaan tertutup atau kuesioner terstruktur? Atau yang ketiga, pertanyaan tertutup dan terbuka atau kombinasi? 2. Dilihat dari jawaban yang diberikan. 1. Kuesioner langsung dan kuesioner tidak langsung. Yang ketiga, dilihat dari bentuk jawabannya. Kuesioner pilihan ganda, kuesioner lisan, atau skala bertingkat, atau checklist. Yang terakhir adalah populasi, ukuran, dan teknik pengambilan sampel. Dalam sebuah penelitian yang memiliki populasi cukup besar, maka tidak mungkin melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh anggota populasi. Sering timbul pertanyaan, berapa besarnya sampel yang harus diambil untuk mendapatkan data representatif?
Akan tetapi ada sesuatu yang lebih penting dalam menentukan ukuran atau besarnya sampel yang harus diambil dalam sebuah penelitian. Secara umum, teknik pengambilan sampel terdapat dua macam, yaitu pengambilan sampel secara acak atau random sampling atau probability sampling, dan pengambilan sampel yang tidak acak, yaitu sampel yang dipilih atas dasar pertimbangan tertentu. Terdapat 5 teknik pengambilan sampel secara acak atau random sampling atau probability sampling, yaitu 1. Pengambilan sampel acak sederhana, 2. Pengambilan sampel acak sistematik, 3. Pengambilan sampel acak distratifikasi, yang keempat pengambilan sampel acak gugus sederhana, dan yang kelima pengambilan sampel acak gugus tahap. Demikian hasil review kami pada pertemuan tugas ke-6 materi bab 5, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.